Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Ini durasi ini persingkat aja ya, karena udah tidak sesuai dengan random. Saya baca pantun nih yang saya tadi malam dapat, saya webinar dengan pakar pantun dari Singapura. Beriring balam dengan merbah, balam hinggap di bulu duri. Beriring salam dengan sembah, salam hormat 10 jari. Weh, tepuk tangan dong. 10 jari ya. Darah sematkan bunga selasi, berseri dilihat darah jelita. Saya ucapkan terima kasih diberi tempat di sastra semesta. Mantap. Ya, tema hari ini, malam ini di sastra semesta itu sastra dalam musik. Betul. Saya sebenarnya bukan pemusik, juga saya pengetahuan sastra juga masih sedikit sebenarnya. Saya di WA sama Wayu Topeng dari Salam Bagian katanya, Bang Edi jadi pembicara. Waduh, ini sudah saya naik kelas nih. Biasanya 2 kali sesi acara ini saya jadi moderator. Berarti honornya makin nambah. Oke. Saya beberapa hari berpikir nih, saya dengan tema ini agak-agak berat nih. Tapi saya coba untuk itu sedikit mengulas tentang sastra dalam musik. Tapi saya ini janjian nih, pertama kali katanya Om Syar baca puisi dulu supaya bisa menghangatkan malam ini. Siap. Om Syar, kami bersilakan. Sastra dalam musik itu setuju saya. Intinya sebenarnya sekarang kaliwahana itu penting. Di komunitas tanpa nama, puisi saya dikaliwahanakan ke musik oleh Ibu Parwoda. Meski beliau belum mau dipublikasikan karena katanya harus isi di studio, benar kan? Artinya saat ini dunia digital seperti kalangan muda kan banyak di sini nih, bagus berbagai generasi nih. Bisa terus kita berkolaborasi bukan hanya di musik ya, tapi juga film antar genre itu harus bekerja sama. Apalagi di masa corona ini dunia digital menjadi salah satu tumpuan. Teater yang live pun akhirnya masuk ke sana. Teater Payung Hitam Praman Sagu udah masuk ke banyak teater yang lain nih. Apalagi dunia sastra kita. Kami banyak berproses mungkin di sebelumnya karena lebih dahulu dari kalian, tapi generasi muda, kalian yang banyak tahu jaringan digital, kami harus bekerja sama dengan kalian. Tapi saya ingin membacakan puisi di corona ini adalah salah satu kesedihan saya di antara banyak seniman yang telah pergi ya. Karena bukan cuma persoalan dapur keseharian yang terguncang di tengah pandemi ini, tapi juga esensi komunikasi, ya, berdialog dengan sesama itu yang hilang. Sehebatnya Zoom pada masa saya katakan gak akan pernah bisa dapat soul saya dekat sama kalian, taksim saya nggak bisa kenal kalau hanya lihat foto-foto kalian, video-video kalian. Dimanapun salam duka taksim maha semesta buat para seniman yang telah pergi di dunia. Laboratorium doa, ratap tanah kepada langit. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sejarah getir abad 19 tak lagi menjadi amanah, tapi bertamu di rumah-rumah kami. Dunia yang menelan 10 tulah menjadi 1 abad yang berdarah. Teknologi yang beranak pinak dari tubuh patah di dunia tengah. Orang terus saja mencipta, menjilat dan menelan air mata, darah dan keringat dari tubuh sendiri yang lebih durjana dari kusta sejarah. Begitulah maki dan mati, lebih bertua dari takdir dan doa. Orang-orang masih sembunyi di balik pintu rumah. Anak meninggalkan ibunya, ibu meninggalkan saudaranya. Rumah yang tak berbapa, sekolah yang sunyi, pustaka yang terbakar. Sementara laboratorium telah lupa pada serum itu.
zombie yang menggerayam di antara situs dan buku-buku tua, lalu muncul juga dari touch keyboard dan layar kaca. Tampaknya orang-orang harus kembali ke altar atau sajadah atau lantai pura dan vihara agar engkau mendengar doa-doa serupa sedimentasi situs yang terbongkar dari pengetahuan kotak Pandora yang juga membuka jarum jam tubuh kota saat ini. Tulang kami yang bergemertak, tubuh yang berkeriut, keriput lebih dari senja jahanam yang teronggok di peti kematian, akhiran yang angin bila tanpa doa atau dekat dan air mata para pelayat. Senja teronggok begitu saja, memancangkan nisan tanpa nama atau tanpa tanda di mana diletakkan tubuh dan kepala. Tuhanku, berikan tanda tempatmu adalah tempat kami. Pustaka teknologi yang kami bangun dari figura kaca atau serabut besi kini tanpa rupa sama seperti pustaka yang kami bangun di atas tanah atau di cakrawala, di antara dunia atau bulan dan matahari. Orang-orang mulai lelah dengan museum atau laboratorium eksperimen waktu yang mereka panggang. Sungguh adalah fermentasi sia-sia di atas nadi atau jemari mati rasa. Di rumah-rumah orang kembali menapaki lorong yang pernah mereka buat semasa bayi, membangun ingatan prasejarah yang terkubur sebelum masa penciptaan yang kami pernah menganggapnya sebagai kenangan kini menjadi keabadian yang meta. Mata pertama yang pernah menatap kami untuk menjadi ada. Ratap tanah kepada langit. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sejarah getir abad 19 tak lagi menjadi almanap, tapi bertamu di rumah-rumah kami. Dunia yang menelan 10 tulah. Demikianlah kami mendengar kata yang tak kau ucapkan, membaca huruf yang tak kau tulis di pintu ruang itu, menunggu keabadianmu tumpah sebagai awal dan akhir, sebagai tempat segala yang tak pernah muncul dalam igau dan mimpi, sebagai lengkung pelangi yang tertera dari gerimis di jendela rumah, menyirami dahaga sebagaimana pendoa yang pernah hidup berabad-abad sebelum kami. Terima kasih untuk para seniman manusia masa pandemi corona. Statement dari Bang Sihan tentang sastra dalam seni, sastra dalam musik. Oh, jadi mau langsung ini. Energinya udah terkuras nih dengan emosi yang tinggi, luar biasa Bang Sihan. Saya hanya ingin ini makalah yang saya googling dari Google bahwa karya puisi di dalam musik itu sudah ada di abad ke-15 seperti karya komponis Claudine de Sermesi dengan puisi Clement Marat, penyair asal Prancis. Bahasa tidak begitu pas. Lenier Pais. Kemudian berkembang pada zaman klasik seperti Louis van Beethoven pada simfoni nomor 9 Ode to the Joy dengan karya puisinya Friedrich Schiller, penyair asal Jerman, lalu berkembang terus ke zaman impresionis seperti karya Debussy berjudul Clair de Lune. Saya rasa itu ya yang saya bisa sampaikan karena nanti akan panjang kalau kita membaca perkembangan sastra dalam musik. Itu baru di tingkat dunia, belum lagi di Indonesia ini kita kenal karya-karya Ebit Piade kan, itu puisi. Kalau tidak salah Ebit itu ada 4 nama yang huruf di E, pertama M.H. Ainun Nadjib, Ebit Piade, Eko Sultan, nah satu lagi Eka siapa gitu ya. Kalau tidak salah saya pernah nonton YouTube.
Iya, Leo Christie itu juga karya-karya puisi. Dan yang legendaris adalah Bimbo dengan puisi-puisi Taufik Ismail, ya, Ramadan Kaha, dan kembali berkembang ke Ari siapa? Ari Rida. Ari Rida ya? Malibu. Ari Malibu Rida. itu karya puisi dari Sapardi Djoko Damangu. Juga kalau tidak salah kelompok poesi Jakarta ya juga pernah karya-karya dari sahabat saya Yoyi Lumayu dengan Serenade yang begitu legendaris pun dinyanyikan oleh penyanyi jalanan. Apalagi saya rasa itu yang saya ingat gitu ya, menurut penglihatan saya, karena saya pernah berada pada tahun-tahun 81 itu ikut dengan kelompok poeci, kelompok dengan KL, bukan kelompok, itu ada beda itu. Pernah diprotes juga sama Mas Adri dan Mas Joko, karena Mas Adri itu lebih dulu kelompok poeci dengan kelompok, yang kemudian adalah kelompok poeci, itu beda itu. Tanpa E. Ya, tanpa E itu punya sejarah sendiri itu. Dan kemarinnya menjadi KPJ ya, kelompok Sudai Jalanan yang oleh Anto Baret. Saya rasa itu ada satu cerita nih eksklusif dari saya nih. Saya waktu zaman sekolah di SMA 60-an, saya pernah diajak untuk membantu iringan musik kelompok poesi itu, memegang pengkol itu, tim itu, tapi tidak pernah pas gitu. Teman-teman saya itu mencapai saya dengan Coca-Cola, lalu campur Regit, kasih minum dulu supaya saya bisa ini. Tidak mempan juga, mereka selipkan rokok gitu, di dalamnya itu dikasih cimet. Saya makin tidak konsentrasi lagi, akhirnya tertidur itu. Dan itu pada hari ini baru saya ceritakan nih. Masa gelap itu. Saya masih SMA itu. Sudah itu pernah minuman keras gitu. Dan sangat mudah karena pada zaman itu kan kita bisa beli di Gaya, beli di Hero. Ya. Saya rasa itu aja tuh, saya punya malam ini sampaikan itu pengalaman saya waktu sudah 43 tahun yang lalu ya, saya pasti ingat itu. Ya, sekian dulu. Ya? Udah ya. Dan ada satu pengalaman, puisi saya Menyunting Waktu itu sudah dibuat lagu oleh pemusik tradisi di Malaysia, namanya Mangkayan, sudah dikompilasi dengan penyair-penyair Malaysia, Singapura, Brunei. Lalu seorang guru musik di Singapura juga sudah mengaransemen puisi saya berjudul Kenangan Masa Kecil. Jadi dua puisi saya tuh malah diaransemen oleh seniman dari luar Indonesia gitu. Makanya saya berani gitu membuat aliansi penulis puisi dunia, karena puisi saya sudah dunia ya. Beralasan. Satu puisi lagi saya sudah di Rusia. Saya termasuk dari penyair 22 penyair yang diterbitkan di Rusia ya. Kalau salah nama ininya adalah Matahari, Mencari Matahari, oleh seorang profesor namanya Profesor Victor. Ya, kurang lebih gitu. Terima kasih. Statement dari Bang Sihar tentang sastra dalam musik. Secara jujur, selain dunia teks sastra, saya juga hidup dari dunia musik. Ketika masa kecil, saya banyak belajar bahasa Batak sebagai seorang urban yang di Jakarta tuh justru dari musik. Trio Maduma, Trio Lasidos, Trio Amsisi, semua saya makan. Jadi biarpun saya kelahiran Matraman, Jatinegara, kalau soal di Lapo, ada banyak lagu Batak, saya cukup banyak. Dari situlah saya belajar. Artinya, pengantaran memori kolektif tentang bahasa dan teks dari lagu itu sangat banyak. Kalian, kalau kita mungkin tidak sadar, Butet di pengungsian doa manguale Butet, itu sebenarnya punya narasi dalam. Karena ini ucapan ibunya pada si Butet yang bapaknya lagi bergerilya.
Damar gorilla damar darurat ale butet. Damar gorilla damar darurat ale butet. Butet di pengungsian doa mang wale butet. Jadi cepatlah besar anakku supaya kau bisa menyusul perang bersama bapak. Ibu magodang mamuna ale butet. Jadi cepatlah berangkat supaya menyusul. Jadi bukannya sedih, tapi ayo kau harus besar supaya melanjutkan perang ini gitu. Jadi antara teks syair saya banyak belajar di lagu-lagu. Sampai sekarang hubungan kita antara pemusik seringkali terpisah ya, terpecah. Balik lagi. Selama ini karena kita menganggap artis itu selebriti, padahal artis itu semua. Ya, artis itu tak harus yang di layar kaca. Artis di Indonesia mengalami penyempitan makna, menjadi selebriti. Jadi yang pakai kayak gini, lagi cuek gini, pakai sendalan bau, bukan artis gitu ya. Nah, di luar negeri itu semuanya jadi mudah terjembatani, sehingga film mereka bisa dikaji secara folklore, sebagai setting, musik oke semua. Sehingga hilir mudik gitu ya. Nah, saran saya dengan kesempatan sastra semesta, apalagi ada in paper ya, ada ya. Berarti kan kehebatan sastra semesta ini hubungannya, kenapa nggak orang-orang muda ini saling dengan yang sudah lebih dulu usianya itu antara kualitas, kuantitas, dan dunia digital sudah jauh saling berkolaborasi saja. Ada untuk bisa memasuki genre-genre masing-masing. Di dalam puisi ada bunyi yang bisa membantu. Kita jujur, ada beberapa lagu di masa lalu kita nggak usah sebut lah ya, karena saya masih tahu semua grup-grup band. Nah, saya tahu mana yang bahasanya sangat tak melorot. Jadi nggak apa-apa. Tapi mungkin dia dengan liriknya. Begitupun di syair, kita akan lebih mudah dikenal. Kata Sapardi selain kita kenal sebagai teks puisi, banyak orang-orang awam akhirnya tahu aku ingin mencintaimu kan itu kan, dan seterusnya kan, tak ada yang lebih bijak dari, nah itu salah satu lagu-lagu. Aku jauh engkau jauh, aku dekat engkau dekat, gitu kan, itu Bimbo. Kenapa nggak kita melakukan ini? Karena dalam musik itu ada sesuatu yang sangat universal, ada dalam memori kolektif kita, bahkan tanpa sadar kita saat di kamar mandi itu nyanyi. Misalnya pohon tumbuh di batu gunung, tahukah yang diserap akar sisa air hujan berhari, berminggu atau berbulan lalu. Musikku yang dipakai bukan, kok jadi lebih nempel ya. Jadi ternyata bunyi itu punya kenangan warisan yang cukup kuat. Jadi saran saya saat ini adalah dunia kolaborasi saya. Jadi ketika mau ngomong musik dengan sastra yang teks yang satu bunyi, ya kita harus menggalang apalagi dengan dunia digital ini. Dari saya kaget kolaborasi bisa dilakukan dengan WA, dengan Instagram, dengan Twitter, dengan Zoom. Itu terbentuk satu komposisi musik dan sastra. Itu udah mulai banyak yang grup melahirkan ya. Itu padahal nggak pernah ketemu fisik. Ya kita yang paling pasti tetaplah semangat di pandemi ini, dan kita tetap hidupkan lewat seni, tetap menjadi manusia, berupacara menjadi manusia lewat sastra dan puisi. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bang Sihan dan Pak Edi. Berarti memang sastra dan musik itu adalah satu sarana yang mewarnai kehidupan kita. Karena tanpa keduanya mungkin kita akan terasa hampa, Mbak. Ya, kita masih bersyukur bahwa kita tetap bisa merasakan sastra dan musik secara langsung. Karena gitu Bang Sihan, Pak Edi, terima kasih banyak kepada kedua pembicara ini. Terima kasih Pak. Saya dapat amanah dari seorang penulis sastrawan senior, Kak Usman, tadi pagi menyerahkan buku novelnya judul Mas Tayu. Karena ini novel ulang tahun beliau yang ke-81, karena pandemi ini tidak bisa launching, dibagikan secara gratis untuk sebagai souvenir pengisi acara dan Kak Usman. Ya, itu saja amanat yang saya harus jalankan pada Kak Usman, dan terima kasih pada hadirin yang hadir pada sesi sastra semesta ini. Ya. Hormat untuk Kak Usman, sastrawan senior kita. Iya. Salam hormat.